Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Komisi B DPRD Malang menyambut baik upaya UB memulihkan bisnis usaha mikro kecil dan menengah yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dengan memberikan wadah dan pengetahuan kepada para UMKM, kedepannya para pelaku UMKM dapat terus mengembangkan usahanya untuk memasuki ekosistem digital dan memasuki ekonomi global. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara ini sangat luar biasa. Terus terang kami dari Wakil Rakyat sangat mengapresiasi acara-acara seperti ini dan kita berharap memang kegiatan seperti ini sering-sering untuk kita lakukan karena ibaratnya ada forum yang memang UMKM ini perlu dikasih kesempatan untuk saling sharing, saling menimba ilmu, kemudian membangun jejaring bisnisnya, gitu. Jadi kalau semakin banyak lembaga-lembaga yang secara rutin mengadakan seperti ini, alangkah sangat cepatnya nanti kita UMKM kita terutama yang ada di Kota Malang ini bisa terus berkembang, gitu. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berikan fasilitas perizinan kepada usaha mikro kecil menengah. Penyuluh Industrian dan Perdagangan Ahli Muda Farid Suwaidi menyampaikan bahwa program yang dijalankan memberikan nomor induk usaha, paten merek, sertifikat halal, nutrisi gizi, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada UMKM. Gini, memang awalnya, memang dasar dari semuanya itu kan pelaku usaha apapun bentuknya ya, baik itu barang, jasa, besar, kecil, itu memang awal itu memang harus mempunyai NIB atau nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini bisa diakses langsung oleh pelaku usaha itu sendiri, itu lewat OSS kan itu. Nah, kemudian ditentukan usahanya di bidang apa, nanti disesuaikan dengan KBLI-nya. Nah, kebanyakan atau kesulitan selama ini yang sering dialami itu menentukan KBLI-nya, mengelompokkan. Nah, itu nanti kami berikan fasilitas, artinya gini, kan nggak semua pelaku usaha paham ya tentang itu, kami siap membantu. Nah, NIB ini apa sih sebenarnya fungsinya? NIB ini sebenarnya kalau dulu ya, istilahnya dulu lah, itu semacam TDP. Kalau SIUP sebetulnya enggak, TDP lah. Nah, dengan NIB ini salah satu adalah akses untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain. Contoh, saya pengen punya merek, ya kan? Kita nggak bisa asal langsung mengajukan merek, nggak bisa, harus punya NIB dulu. Itu yang utama. Jadi salah satu kelebihan atau kegunaan atau fungsi dari NIB itu mendapatkan akses untuk mendapatkan fasilitas yang lain. Itu dulu pertama, NIB dulu. Kemudian kita kembalikan ke pelaku usaha, kebutuhannya apa dia. Pak, saya pengen merek, langsung aja nanti kita daftarkan merek. Itu kami bisa memberikan fasilitas. Pak, saya pengen punya sertifikat halal karena ini adalah permintaan dari pasar seperti itu. Kami siap memfasilitasi. Itu seperti
Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seseorang tengah membelah buah anggur yang tidak memiliki biji beredar di media sosial. Video tersebut dibagikan dengan klaim bahwa tanpa biji, hasil rekayasa genetika berbahaya dan haram untuk dikonsumsi. Dosen bidang pemuliaan tanaman Fakultas Pertanian, Budi Waluyo pun menanggapi hal tersebut. Menurutnya, buah tanpa biji dapat dihasilkan dari variasi genetik yang terjadi secara alami sehingga aman untuk dikonsumsi. Terkait dengan buah-buahan yang tanpa biji, ya, itu sebenarnya di alam itu banyak sekali buah yang tanpa biji. Ya, kita bisa melihat ada pisang. Pisang itu ada yang berbiji, ada yang tidak. Kemudian kismis. Kismis itu adalah dari anggur yang tanpa biji. Artinya di alam itu sudah ada anggur yang tanpa biji. Nah, kemudian manusia dengan akalnya meniru apa yang ada di alam. Nah, dengan akalnya kemudian mempelajari bagaimana mekanisme-mekanisme yang terjadi dari buah-buah yang tanpa biji tersebut. Nah, biasanya yang merakit varietas-varietas yang tanpa biji ini adalah seorang pemulia tanaman. Seorang pemulia tanaman harus memahami model reproduksi tanaman, apakah dia diperbanyak secara vegetatif ataukah melalui proses generatif. Kemudian dia seorang pemulia tanaman juga harus mengetahui model polinasi, apakah tanaman tersebut menyerbuk sendiri ataukah tanaman menyerbuk sendiri silang. Nah, dari pengetahuan yang ini, maka kemudian kita kembangkan tanaman-tanaman yang bisa diperbanyak melalui biji itu bagaimana, dan tanaman-tanaman yang bisa diperbanyak secara vegetatif itu bagaimana. Nah, kaitannya dengan buah yang tanpa biji, misal anggur tanpa biji ini, kemudian semangka tanpa biji. Ini dua-duanya kita adopsi dari alam. Untuk mendapatkan buah yang tanpa biji, maka kita melakukan penggandaan kromosom. Penggandaan kromosom ini menggunakan zat yang namanya kolkisin atau orizalin. Sehingga yang jumlah kromosomnya 2N itu akan menjadi 4N. Ya, ini memang istilah pemuliaan tanaman. Nah, kalau seandainya yang 4N ini dikawinkan dengan yang 2N, maka tanamannya itu otomatis akan tumbuh, berbunga, dan berbuah, tetapi buahnya tanpa biji. Nah, bagaimana cara reproduksinya, cara perbanyakannya kalau tanpa biji? Kita lihat, anggur tanpa biji, dia bisa diperbanyak secara vegetatif. Kemudian bagaimana dengan semangka yang tanpa biji? Semangka tanpa biji itu kita nanti memproduksi kembali bijinya. Jadi kita mengawinkan yang 4N dengan 2N, dapat biji. Nah, itulah yang ditanam. Seperti itu. Nah, apakah misalnya yang buah-buah tanpa biji ini akan mengganggu kesehatan? Wallahu alam. Tetapi sudah banyak dari sejak zaman dulu itu buah-buahan yang memang tidak menghasilkan biji, tetapi berkhasiat terhadap kesehatan. Contoh pisang. Pisang dia energi tinggi. Pisang tanpa biji. Tapi kalau misalnya orang capek makan pisang, dia akan kembali menjadi segar. Seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan kemudahan di dalam konsumsi, memang buah yang tanpa biji itu akan mempermudah. Semangka tanpa biji, kita tidak perlu lagi memisahkan biji dari daging buahnya. Kemudian anggur tanpa biji juga sama. Kita tidak perlu repot-repot untuk memisahkan biji dari buahnya. Jadi, insya Allah buah tanpa biji itu prosesnya alami. Tidak ada rekayasa. Katakanlah misalnya menjadi tanaman transgenik, bukan. Transgenik itu adalah memindahkan gen dari organisme lain ke organisme yang lain. Nah, sedangkan dalam proses pembentukan buah tanpa biji tidak ada proses transgenik seperti itu. Murni dari gen tanamannya itu sendiri.
Pemirsa, penyu merupakan salah satu hewan laut yang saat ini telah dilindungi oleh undang-undang karena terancam punah. Untuk melindungi agar pengembangbiakan penyu tetap terjaga, Sutar bersama dengan warga Bajulmati berkomitmen untuk menjaga kelestarian penyu dengan membuat konservasi penyu yang diberi nama Bajulmati Sea Turtle Conservation Malang. BSTC digunakan untuk menjaga dan menyelamatkan telur penyu dari predator atau dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. BSTC adalah wadah dalam arti bisa mengantongi, mengarungi, mewadahi di bidang pendidikan, sosial, konservasi, juga wisata. Itulah BSTC, kegiatan BSTC ini punya visi misi menyelamatkan telur-telur di tempat keramaian, itu BSTC. BSTC juga wadah netral produk unggulan dari yayasan kami. BSTC kami dirikan mulai 2009 dari kami pribadi, terus didukung keluarga, dan akhirnya berorganisasi. Lah, di organisasi ini kami punya Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur. Kami selaku ketua pembina ini mengharapkan bagi teman-teman masyarakat siapapun yang pergi ke pantai waspada di bulan-bulan tertentu, karena pantai selatan ini banyak sekali penyu yang sandar bertelur yang belum dipahami oleh pengunjung maupun masyarakat luas. Kami perkenalkan di BSTC Bajulmati Sea Turtle Conservation ini kita namakan ibu kota pusat penyelamatan penyu. Silakan kalau nanti hadir datang mau edukasi belajar terkait penyu, terutama ada sekolah alamnya, sekolah alam pesisir. Kami bisa edukasi apa bedanya penyu, kura-kura dan labi-labi itu di sekolah alam kami. Pemirsa, dosen program studi pemanfaatan sumber daya perikanan FPKUB Sukandar bersama Bajulmati Sea Turtle Conservation melakukan penetasan telur penyu sebagai upaya menjaga kelestarian hewan yang kini terancam punah. Penetasan tukik semi alami ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi telur agar terhindar dari serangan predator. Secara alami tukik itu akan keluar pada seperti saat sekarang, jadi jam 4 ke atas cenderung untuk menghindari predator, jadi menjelang malam, jadi itu. Kemudian tukik ini, jadi kalau ditanya kapan melepasnya yang terbaik ya menetas langsung dilepas. Tapi kemudian ada persoalan di semi alami, kita biasanya melepas bersama-sama berapa ekor gitu ya, karena supaya melepasnya bisa bersama-sama, sehingga ditahan dulu di karantina. Nah, ini diusahakan secepatnya dalam artian supaya tukik itu tidak tergantung pada makanan buatan, sehingga dia secara alami dia bisa beradaptasi di alam, mencari sendiri. Bahwa tukik ini masih kecil, ya makanannya adalah rumput laut, jadi makanan ganggang-ganggangan. Kemudian dia juga makan ubur-ubur. Jadi tapi kebanyakan yang tukik ini karena dia pergerakannya kecil, maka cenderung makan yang ganggang-ganggangan. Pemirsa, berawal dari kecintaan Reza Bagastio Anggoro terhadap kesenian pewayangan, terutama seni pedalangan Malang, Reza Bagastio Anggoro mulai terjun menggeluti bidang pedalangan sejak kecil. Dan ia mulai menjadi dalang di Kota Malang sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan pewayangan, ada banyak nilai yang bisa diambil sebagai seorang dalang. Saya sebagai dalang, awalnya adalah kecintaan, yang pasti kecintaan terhadap kesenian pewayangan, kesenian pedalangan.
terutama kesenian pedalangan Malang. Oke, dari kecil memang saya sudah dididik atau istilahnya diajak untuk nonton wayang, untuk nonton kebudayaan-kebudayaan, dan memang keluarga kami adalah keluarga basisnya seni gitu. Sehingga tidak sulit bagi saya waktu itu untuk belajar mendalang pada waktu itu. Inspirasi menjadi dalang itu adalah bagi saya kesenian Jawa, kebudayaan Jawa yang paling kompleks adalah dalang. Ada seni rupa, ada seni ukir, seni pahat, kemudian seni teater, seni drama, kemudian ada seni suara, ada seni musik, ada seni peraga. Kemudian juga dari dalang itu adalah kita juga dituntut menjadi manajemen panggung. Kita harus dituntut mampu memanajemen personal, memanajemen kru, memanajemen waktu, memanajemen keuangan, dan lain sebagainya. Maka dari situ saya ambil kesimpulan dalam dunia pedalangan itu adalah di sana kami belajar mengenai kehidupan yang sesungguhnya. Karena memang dalam dunia pedalangan itu sangat kompleks sekali, sehingga pelajaran-pelajaran kehidupan itu sangat bagus kalau kita menengok di dunia pedalangan itu sendiri. Nah, itu yang menginspirasi saya kenapa kok saya suka dalam pedalangan. Itulah alasan saya menjadi dalang seperti itu. Selain alasan klasik yaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan pewayangan, tapi di lain itu atau di balik itu adalah istimewanya seorang dalang itu seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Pemirsa, lagu Ku Rindu Dirimu dari Tatiana merupakan single terbaru dari pengalaman LDR bersama keluarga. Namun lagu yang diciptakan oleh sang ayah ini sesuai dengan kisah anak muda yang menyukai lagu sedih atau galau. Oke, jadi single terbaru aku yang berjudul Ku Rindu Dirimu ini sebenarnya adalah single tentang aku sendiri. Kalau orang-orang mungkin mikirnya ini adalah lagu percintaan sepasang kekasih. Sebenarnya lagu ini adalah ceritanya bahwa aku lagi LDR waktu itu mau kuliah di luar kota, tapi pada akhirnya juga nggak jadi, akhirnya di Malang aja gitu. Jadi ceritanya LDR aku sama keluarga kalau aku kuliah di luar kota gitu. Alhamdulillah respon dari semua pencinta musik di Indonesia menerima laguku dengan sangat baik, karena sekarang alhamdulillah udah 150 lebih ribu viewers di YouTube yang udah tonton official lyric video aku Tatiana Ku Rindu Dirimu gitu. Ya, jadi ini adalah official lyric video, tapi sebenarnya bukan kayak official lyric video biasa, karena ini biasanya kalau official lyric video cuman animasi-animasi ya gitu. Kalau ini ada kayak acting-actingnya, jadi benar-benar kayak MV, benar-benar kayak musik video, tapi lebih lengkap karena ada liriknya gitu. Jadi official lirik video Tatiana Ku Rindu Dirimu ini bisa dilihat di YouTube channelnya Le Musique Rivole, Le Musique Rivole. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Mada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.